Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau meninggal, maka katakanlah yang baik, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sedang jenguk orang sakit, ketemu orang sedang ada musibah, menghadiri jenazah orang mati, ucapkan kalimat yang baik. Semoga insya Allah kalau lekas sembuh, tidak apa-apa, ini jadi pembersihan dosa. Ya, kalau orang meninggal, ya Allah semoga engkau maafkan kesalahannya, kasihanilah dia ya Allah. Gitu kan, terimalah amal-amal solehnya. Jadi begitu, ucapan kalimat-kalimat yang baik. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi. Hadits Ummu Salamah. Saya ulangi, kata Nabi SAW, idha hadartumul maridha awil mayyita, kalau kalian sedang menjenguk orang sakit atau menghadiri orang yang sedang meninggal, faqulu khairan, katakan yang baik-baik. Fa'inal malaika yu'amminuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Kemudian jangan lupa tadi diantara kata-kata yang baik adalah tadi yang kita bilang ya, tahur, la ba's tahur insyaallah. Ini doa pertama kita di bab ke-49 halaman 131 di poin A-nya ya. Tidak mengapa, semoga sakitmu membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Dan doa ini juga bisa kita sebutkan walaupun di anak kecil. Dan kita akan masuk ke bab 49 pada kesempatan ini, yaitu doa untuk orang yang sakit saat menjenguknya. Ya. Sebelum kita membaca doa-doa yang diajarkan dan disampaikan oleh beliau, tentu yang dinukil dari ajaran baginda Nabi SAW, kami ingin menyampaikan dulu tentang masalah sakit ini. Ya. Sakit ini atau penyakit ini teman-teman sekalian, ada yang murni, memang sebabnya karena kesalahan manusia, dalam arti kata, maaf memang dia jorok, dia kotor ya, sehingga akhirnya penyakit itu mudah untuk datang kepada dia. Sebab-sebabnya ada dikarenakan karena dia ya. Sehingga akhirnya sakitlah dia. Nah ini tentu dalam pandangan syariat Islam dia dianggap karena kesalahan dia, namun tetap dosa-dosa ini akan atau penyakit ini akan menjadi pembersih dosa dia bila dia memang bersabar dalam menerima itu dan ikhtiar mencari jalan keluar untuk berobat ya. Dan ada juga penyakit yang memang Allah Subhanahu wa taala datangkan sebagai ujian tanpa ada sebab dari kita. Bangun tidur tiba-tiba sakit, padahal sebenarnya tadinya sehat, tidak ada masalah gitu kan. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala datangkan sebuah wabah kayak kita sekarang misalnya ada corona ya, maka di saat itu kita mau tidak mau ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama ya, kita bersabar dalam menghadapinya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, dalam masalah penyakit ini ada banyak hikmah, ada banyak hikmah. Karena kalau manusia tidak pernah sakit sama sekali, maka dipastikan mereka tidak akan mengetahui nikmat kesehatan itu sendiri. Ya, ini penting sekali. Kalau Anda tidak pernah lapar, ya, tidak akan pernah tahu nikmatnya kenyang. Kalau Anda tidak pernah capek, Anda tidak akan pernah tahu nikmatnya istirahat. Ya. Demikian juga dengan sehat ini. Seseorang kalau sudah kena penyakit, misalnya contoh dia demam, meriang, di saat itu dia susah sekali rasanya untuk terkena udara pun rasanya dingin, apalagi untuk mengkonsumsi ya minuman dan makanan dingin misalnya ya. Maka berat sekali bagi dia ya. Tetapi di saat itu kalau dia lihat ada orang yang sedang sehat, dan orang sehat ini dengan enaknya dia mengkonsumsi minum di depan mata orang yang sedang sakit ini, situlah dia bisa tahu, oh ternyata kalau sehat itu luar biasa ya, bisa menikmati apa saja yang dia inginkan ya. Nah di saat itu dia bisa menilai, oh ternyata kesehatan itu sesuatu yang sangat bermahal, sangat bernilai dan mahal gitu. Ya, jadi banyak sekali hikmah-hikmahnya di antara tadi yang kami sebutkan. Juga ada peringatan bahwa ada hikmah yang lain, ya, mungkin hikmah yang kedua atau tadi hikmah yang pertama itu kita jadi tahu nilainya kesehatan. Nah, dan tidak ada manusia, pastikan teman-teman, yang tidak sakit. Kita pasti akan sakit, tinggal masalah berat atau ringannya saja. Jangankan kita, manusia terbaik para nabi-nabi termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, beliau juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit. Dalam sebuah riwayat disebutkan pernah ada sahabat yang masuk menemui Nabi SAW dan beliau demam, ya, yang luar biasa gitu demamnya, sampai sahabat ini pun kaget mengatakan, ya Rasulullah, Anda begitu luar biasa ya penyakit ini beratnya gitu, begitu beratnya penyakit ini pada Anda.
Kata Nabi SAW, benar, kami para nabi-nabi diujikan 2 kali apa yang diujikan pada kalian. Maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu berarti Anda juga akan mendapatkan double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Ya. Sesungguhnya, ya, besarnya balasan pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan yang ada. Jadi hikmah yang lain teman-teman sekalian, yang kedua adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pasti penyakit itu, ya dengan penyakit kita bisa tahu nikmatnya kesehatan, dan dengan itu kita menyadari posisi kita sebagai manusia kalau ada pencipta yang mengatur, ya itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan, ya, bagi orang yang memang dasarnya melakukan dosa-dosa. Nah ini peringatan buat dia. Banyak sekali orang subhanallah ditimpa penyakit akhirnya sadar tentang kesalahannya. Ada juga orang, ya, yang mungkin dia tidak berbuat kesalahan tapi Allah uji dengan penyakit supaya dia menyadari kalau ada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa, ya, menimpahkan cobaan apapun pada dia, ya, kalau Allah inginkan. Ya, Allah SWT sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30 tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan peringatan kalau seseorang yang berbuat salah itu justru ini karena akibat perbuatanmu, atau memang kalau orang itu tidak melakukan kesalahan maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu sebagai peringatan buat dia, ya, agar dia menyadari ada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itu dia bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, pada saat musibah sedang datang teman-teman sekalian, sekecil atau sebesar apapun, sekecil sampai sebesar apapun musibah itu, maka akan lebih memudahkan kita untuk bisa merasa kehadiran Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat luar biasa, terasa kental gitu ya. Dibandingkan kita sedang tidak ada cobaan, maka mungkin biasa saja. Ada kita rasakan, ya, keimanan kita kepada Allah, tapi beda sekali di saat kita sedang membutuhkan Tuhan kita. Kita menikmati sekali sujud kita, ya, kita menikmati sekali ibadah kepada Allah SWT, berdoa, berzikir, dan selanjutnya. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala hendak membersihkan dosa hamba-hambanya dengan penyakit. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kepenatan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, sakit hati, dan duka cita, hingga duri yang menyakitinya, kecuali, ya, dengannya Allah menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Jadi jelas sekali, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari kepenatan, penat saja, ya, capek, letih, ya, penyakit apapun, mau ringan ataupun berat, ya, tentu makin berat makin besar pembersihan dosanya. Kegelisahan, kesedihan, sakit hati, duka cita, kata Nabi SAW, hingga duri yang menyakitinya, kecuali dengannya Allah menghapus sebagian dosa-dosanya. Jadi memang Allah SWT dengan hikmah penyakit ini akan membersihkan, ya, dosa-dosa hamba-hambanya. Bahkan ada sebuah hadis, ya, sebuah riwayat yang pernah kami dengarkan, dan Nabi SAW mengatakan ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan ujikan pada hamba tersebut penyakit yang akan membersihkan dosa-dosanya. Yang keempat, kalau orang, ya, sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti Allah mencintainya, termasuk penyakit dan yang lainnya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, ya, maka ia akan diberi Allah cobaan. Hadis ini riwayat Bukhari, ya. Bahkan para nabi-nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kan kalau kita mau berpikir secara akal manusia kita menganggap kalau nabi-nabi nggak perlu sakit,
Nggak perlu ada gangguan orang, karena mereka utusan Allah, mereka manusia pilihan. Tapi justru mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan kita manusia biasa yang bukan nabi-nabi ya. Maka ini penting sekali untuk ya kita garis bawahi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin kebaikan bagi hamba-hambanya di hikmah yang kelima ini, maka Allah akan memberikan cobaan pada dia. Karena dengan cobaan itu, dia bisa memangkas umurnya dalam ketaatan. Karena kebanyakan kemaksiatan teman-teman terjadi justru di saat kita sedang lalai. Ya. Kapan orang buat dosa? Di saat santai. Ya. Anda lagi santai, lagi tidak ada kegiatan, diajak oleh teman-teman ke diskotik, ke karaoke. Anda akan pergi, karena Anda pikir Anda lagi lowong. Anda akan banyak nonton TV, karena Anda rasa waktu lowong. Tapi di saat musibah sedang ada, cobaan sedang ada, Anda berat, Anda sedang memikirkan jalan keluar dari permasalahan Anda itu. Maka tidak ada waktu untuk melakukan dosa. Anda sedang memangkas umur Anda di atas ketaatan Allah SWT. Dia akan padat sekali ketaatan kepada Allah SWT. Itu kalau musibah sedang datang. Nah, orang lagi sakit, orang lagi dirawat di rumah sakit, orang lagi ada musibah, fitnah, ghibah, segala macam hal. Maka akan membuat dia lebih ya memangkas waktu umur dia ini di atas ketaatan Allah SWT. Jadi dia akan terus pakai semuanya padat untuk ibadah kepada Allah. Ya, itu kalau ya ada musibah dan cobaan seperti ini. Ini luar biasa gitu. Ya. Demikian juga teman-teman sekalian kalau ya musibah sedang ada, ya, akan membuat kita lebih rajin berdoa. Beda sekali doa kita di saat musibah ada dengan tidak ada musibah. Beda sekali. Beda sekali doa kita pada saat kita sehat dengan kita lagi sakit. Beda sekali pada saat kita lagi senang dan kita sedang sempit. Beda sekali doa kita. Di saat ada cobaan-cobaan datang, rasanya lebih khusyuk. Lebih harapan kita kepada Allah lebih besar. Perasaan salah kita jadikan bahan introspeksi diri kita itu lebih kental. Ya. Itu karena ada musibah. Ya. Juga sisi lain kita melihat nikmat lebih besar. Nikmat Allah jadi kelihatan besar sekali depan mata kita. Jadi itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah ujikan dia. Karena ada ujian kita jadi mengetahui betapa dulu besarnya nikmat Allah pada saya. Pada saat saya lagi sehat, pada saat lagi tidak ada masalah, pikiran saya lagi dia tidak bercabang. Jadi ini semua nanti setelah musibah itu hilang, penyakit itu sembuh, masalah itu selesai, kita akan jadi lebih bisa mengontrol diri. Oh ternyata ya, saya sudah diuji oleh Allah, saya sudah belajar nih. Gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'diba. Atau kama qala Nabi SAW. Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik metode pendidikan. Jadi Allah SWT itu sangat luar biasa dalam mendidik hamba-hambanya. Kemudian yang kelima, mendapatkan pahala di akhirat. Ya. Jadi dari balasan musibah kita itu ada pahala yang melimpah kita bisa dapatkan di akhirat nanti. Ya. Sebagaimana tadi hadis yang sempat saya sebutkan, ya, ada seorang sahabat ya, bernama Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mengunjungi Rasulullah SAW saat beliau demam yang sangat panas. Ya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda menderita demam yang panas luar biasa. Karena sahabat Abdullah ini memegang sampai di atas selimut Nabi SAW pun tembus suhu panas itu, saking panasnya. Maka beliau mengatakan, ajal inni ru'aku kama yu'aku rajulani minkum. Benar kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku menderita demam panas ini berlipat ganda. Seperti dua orang laki-laki di antara kalian yang menderita demam. Jadi kalau demam kita tertinggi 40, derajat Nabi SAW bisa 80. 2 kali lipat. Padahal beliau seorang Nabi. Coba bayangkan. Ya. Karena sudah kita sebutkan banyak hikmah-hikmah daripada penyakit itu. Maka Abdullah berkata, dengan demikian berarti Anda mendapatkan 2 pahala ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ajal, zalika kadzalik. Benar, memang begitu kejadiannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, siapapun yang sedang ditimpa musibah di antara kalian, maka ingatlah musibahku. Otomatis itu akan meringankan musibah dia. Yang keenam, kesempatan untuk bersabar. Kapan kita dapatkan pahala sabar? Justru pada saat sedang ada cobaan. Penyakit lah, gangguan orang lah, segala macam. Justru di situ. Kalau lagi tidak ada, bagaimana? Apa kita mau sabar dalam apa? Gitu. Pahala sabar ini perlu kita raih juga.
Dan perlu Anda ketahui bahwasanya banyak sekali ya firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji orang-orang yang sabar ya. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang ya, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka ya. Sebagaimana Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar itu mendapatkan pahala mereka tanpa ada hisab lagi. Tanpa ada hisab lagi. Jadi besar sekali pahalanya gitu. Sebagaimana syukur itu besar akan mendatangkan ya nikmat-nikmat Allah yang melimpah, maka sabar akan mendatangkan pahala yang melimpah. Sampai dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, nanti orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia, pada saat melihat orang-orang yang banyak ujian di dunia mendapatkan pahala yang melimpah di hari kiamat, mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Saking besarnya balasan hanya dengan sedikit bersabar dalam ujian di muka bumi ini. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada muridnya Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, maukah aku perlihatkan kepadamu tentang seorang ahli surga, wanita ahli surga? Mau enggak aku ceritakan kepadamu seorang wanita ahli surga? Maka kata Atha, tentu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang wanita berkulit hitam pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku terkena epilepsi, ya, penyakit ayan. Dan aku takut terbuka auratku tanpa aku sadari, berdoalah kepada Allah untuk agar disembuhkan. Kata Nabi SAW apa? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ayyu'afiyaki. Kalau kau mau, bersabarlah, maka bagimu surga. Apa itu sabar? Bukan elus dada duduk manis ya, sudah sering kita sampaikan itu. Tapi menerima takdir Allah. Anda bangun pagi, flu, demam. Anda terima dulu, oh Allah sedang uji saya. Anda bangun tidur, tiba-tiba ada yang fitnah, ada yang sakitin, ada yang segala macam. Oh iya, ini cobaan dari Allah. Anda terima dulu. Itu namanya sabar. Kemudian ikhtiar, mencari jalan keluar yang tidak melanggar syariat untuk menyelesaikan perkara Anda itu. Penyakit dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, jika engkau mau, engkau bersabar, engkau akan dapat surga. Jadi tetap ikhtiar, terima dulu keputusan Allah, kamu ikhtiar. Ya. Sampai nanti Allah berikan jalan keluar. Atau kau mau aku berdoa sekarang, Allah bisa sembuhkan kamu. Bisa. Ya. Tapi tidak ada jaminan surga ini. Nggak ada pahala sabar yang melimpah yang nanti bisa dipanen. Maka wanita itu mengatakan, aku akan bersabar. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Bahkan dalam riwayat hadis ini, sempat wanita itu mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kalau saya sedang kambuh, seringkali aurat saya tersingkap ya. Coba berdoa sama Allah kalau gitu, supaya kalau kambuh tidak kena. Ya. Tidak terbuka aurat saya. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia. Jadi ini contoh saja. Ya. Kemudian juga yang ketujuh, hikmahnya adalah kita bisa bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Banyak orang berpikir bersyukur hanya kalau nikmat ada. Tidak. Sedangkan ada musibah juga kita disuruh bersyukur. Karena Allah sebagai pencipta lebih tahu. Allah tidak ingin keburukan buat kita. Tapi Allah datangkan dengan hikmahnya yang luar biasa. Yang manusia banyak tidak faham masalah itu. Tapi bersangka baiklah dengan Tuhan Anda, wahai saudaraku seiman. Karena disebutkan dalam sebuah hadis ya, kana idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang dia sukai dari nikmat Allah, dia mengatakan segala puji bagi Allah ya, yang dengan kenikmatannya maka segala kebaikan menjadi sempurna. Maksudnya dengan kebaikan dari Allah, semua nikmat ini akan, misalnya Anda sehat, Anda mendapatkan rezeki, Anda mendapatkan bonus, Anda mendapatkan apa saja, Anda mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya lah semua kebaikan itu tersempurnakan. Dan dikatakan wa idza ra'a ma yukrihuhu, dan kalau Nabi SAW lihat apa yang dia tidak suka ya, dari cobaan segala macam, qala alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di atas semua keadaan. Hadis ini disahihkan oleh Syarban dalam silsilah ahadits sahihah ya. Jadi banyak sekali hikmah daripada penyakit itu sendiri. Banyak sekali hikmah daripada penyakit. Baik. Kalau ada orang yang sedang diuji dengan penyakit, teman-teman sekalian, Anda dianjurkan, baik Anda sedang ditimpa atau Anda sedang menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, kalau Anda sedang sakit tetap bersabar. Anda sedang diuji tetap bersabar. Ya. Kami sudah bacakan tadi firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 10 ya. Potongan akhir ayat,
Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu ya, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar saja. Gitu. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. Inna amro kulluhu khair. Karena semua urusan yang beriman baik semuanya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan kalau dia diberikan cobaan maka dia bersabar dan itu juga baik buat dia. Jadi ingat, kami pernah ingatkan teman-teman sekalian, syukur dan sabar ini ibarat dua sayap dalam kehidupan kita. Harus dua-duanya berimbang. Harus dua-duanya berimbang. Jadi nggak bisa tidak, ya. Harus dua-duanya berimbang. Jadi syukur dan sabar ini dua sayap. Anda nikmat ada, Anda bersyukur. Ada cobaan ada, Anda bersabar. Ini harus sama, balance. Ada orang, teman-teman, dapat nikmat dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi saat musibah datang, dia berkeluh kesah. Nah ini tidak berimbang ini. Karena dia seperti cuma menggunakan satu sayap dan sayap yang satunya ini patah. Nggak bisa, nggak stabil hidupnya. Ya. Atau ada orang, nikmat ada, dia kufur. Musibah ada, dia bersabar. Ada orang begitu, misalnya orang miskin, dia sabar gitu. Pas dikasih nikmat, dia kufur nikmat. Ini juga tidak baik. Di saat dia lagi susah, dia bersabar dalam kehidupan penyakit, susahnya hidup, segala macam, kontrak sana sini. Tapi di saat diberikan nikmat, dia malah kufur nikmat. Nah ini juga tidak baik. Tidak balance juga sayapnya, ya. Sabarnya ada, tapi syukurnya hilang. Nah, jangan begitu. Jadi harus balance dua-duanya. Nikmat Anda bersyukur, cobaan Anda bersabar. Dan Anda harus fahami baik-baik ini. Ingat, di saat musibah datang sekecil sampai sebesar apapun, sabar. Itu poinnya. Dan syukur dan nikmat sedang ada, bersyukur. Kalau Anda bisa lakukan, Anda luar biasa. Dan ada orang yang paling buruk, teman-teman sekalian. Nikmat ada, kufur nikmat tidak bersyukur, musibah ada berkeluh kesah. Ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati sekali. Juga sabda Nabi SAW, Inna Allah azza wa jal qal, idha btalaitu abdi bihabibatayhi, fasabara awwadtu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika aku menguji hambaku ya, dengan dua kecintaannya. Kata sebagian ulama hadis, dua matanya. Allah butakan. Ya. Lalu ia bersabar, maka pasti ya aku akan menggantikannya dengan surga. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bagaimana Nabi SAW mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu terjadi hanya di pukulan pertama. Setelah itu sudah jadi biasa kok. Justru di situ dibutuhkan kesabaran. Dan kelihatan orang yang kelihatan sabar itu adalah orang yang biasa saja. Seperti tidak ada apa-apa terjadi. Biasa saja gitu. Dia terima ini sebagai keputusan Allah dan bersangka baik dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makin dia bersabar dan makin berat ujiannya, maka makin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna 'idhamal jazai min 'idhamil bala'. Sesungguhnya balasan yang agung itu akan didapat karena ujian yang agung juga. Makin berat, maka makin ya besar balasannya. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan uji mereka. Justru diuji di sini dengan hikmah-hikmah tadi sudah kita sebutkan. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan cobaan itu, oh ya sudah Allah lagi uji saya. Nah, tadi saya sabar aja deh. Kan Allah sudah uji. Nah, maka dia akan dapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang marah-marah, ya, justru kenapa ini terjadi? Kenapa begitu? Memprotes Allah, maka baginya pun kemurkaan Allah. Ini bahaya sekali. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sabar teman-teman sekalian. Sabar. Dengan tetap ikhtiar tentunya ya. Kemudian juga di saat Anda sedang ada musibah, Anda sedang sakit, Anda sedang diuji oleh Allah SWT, selalu berdoa. Justru selalu berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku bagaimana aku memohon kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, salillahal afiyah.
Mintalah kepada Allah keselamatan. Ya. Semasa dari penyakit, dari gangguan orang, minta selalu itu. Baik dunia maupun akhirat. Dalam hadis yang lain, ya, masih terjadi ya setelah itu, 3 hari kemudian, Abbas mengatakan, aku datang lagi, mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan bagaimana aku memohon kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, mohonlah keselamatan dunia dan akhirat. Selalu minta al-afiyah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik, atau ni'matik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku memohon atau berlindung kepadamu atas lenyapnya nikmatmu. Kita sekarang lagi sakit nih. Ya Allah, ini sudah sakit nih, jangan sampai kesehatan hilang dari aku. Dia sekarang lagi proses menyorot nih, lagi turun. Ya. Kedudukannya lagi turun, hartanya. Justru dia minta, ya Allah, jangan sampai hilang nikmatmu ini dariku. Supaya Allah tetap pertahankan. Wa tahawuli afiyatik, dan berubah keselamatanmu dariku. Sehingga jadi celaka gitu. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibahnya murkahmu. Wa jami'i sahatik, dan semua kemurkahanmu. Kita berdoa di saat itu. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian teman-teman sekalian, jangan berkecil hati dan tetap yakin, ya, dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk yang kita harus lakukan, ikhtiar kita kalau kita sedang sakit, ya. Dan ketahuilah kalau seandainya kita di saat lagi sehat sering mengerjakan amal-amal soleh, ini manfaatnya besar sekali, ya. Anda sering puasa Senin Kamis di saat sehat, Anda selalu sholat malam, Anda berzikir, Anda bersedekah, Anda sholat berjamaah di masjid. Semua Anda kerjakan. Di saat Anda sedang sakit, ya, maka tetap pahalanya jalan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Artinya, apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan bepergian, maka dituliskan baginya apa yang biasa ia lakukan ketika ia sedang tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makanya mumpung masih sehat, mumpung masih muda teman-teman sekalian, perbanyak amal-amal saleh. Justru sekarang waktunya. Kalau Anda kerjakan ini, Anda akan nanti panen pahala di saat Anda sedang ada masalah. Dan selalu sangka baik dengan Allah SWT dengan cara ikhtiar, berobat. Tetap ikhtiar. Dan yakin ini pasti Allah memiliki hikmah yang besar dari masalah yang sedang Anda hadapi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Li kulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi'idnillahi ta'ala." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat penyakit itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Ya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku selalu sesuai dengan prasangka hambaku, prasangka baik, ya, pada Allah, maka aku akan beserta dia atau selalu bersamanya. Jika dia berdoa kepada aku, maka aku akan terima, aku akan berikan. Nah, hadis ini diriwayatkan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi kita bersangka baik. Kemudian juga lakukan teman-teman sekalian bersedekah. Ya, bersedekah ini kalau Anda sedang ada musibah, Anda sedang sakit, ya. Karena kata Nabi SAW, "Da'u mardhakum bis-sadaqah." Obati orang-orang sakit kalian dengan bersedekah, ya. Dan ini sanadnya hasan di ghairihi, disebutkan oleh Al-Mundhir dalam Targhib wa Tarhib, dan di, ya, hasan ghairi, di ghairi, sanadnya di hasan ghairikan, ya, oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi ini kalau Anda sedang ada musibah ataupun cobaan, termasuk di sini sedang kita bahas masalah penyakit. Baik. Sekarang teman-teman sekalian kita masuk ke bahasan kita. Dari tadi itu semua tentang masalah penyakit, ya. Doa untuk orang yang sakit saat menjenguknya. Jadi tadi sudah kita sebutkan hikmah daripada penyakit supaya kita terima itu. Kemudian juga sudah kita sebutkan apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang sakit, ya. Poin-poinnya. Sekarang kita masuk kalau kita sedang menjenguk orang sakit, dan ini yang menjadi bahasan kita sebenarnya dalam
doa yang sedang kita bahas ya. Namun sebelum kita masuk lagi ke doa yang kita akan bahas insyaAllah, saya akan coba sebutkan hadis Nabi SAW, hadis yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya, dalam kitab Al-Birri was-Silah ya. Dan ini hadis sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman pada hari kiamat nanti, Ya bna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit tapi kau tidak pernah menjengukku. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka hamba itu akan mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Kata Allah SWT, apakah kau tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan, jadi orang kenalannya orang ini ya, lagi sakit, tapi dia sengaja tidak mau menjenguknya, temannya, kerabatnya, orang tuanya, saudaranya dan seterusnya. Maka kata Allah SWT, bukankah kau tahu bahwasanya hambaku si fulan, disebutkanlah orang yang dikenal oleh orang ini, sakit, tapi kau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Ya, dikatakan, ketahuilah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya kau menjenguknya, kau akan dapati aku ada di sisinya. Maksudnya, engkau akan mendapati apapun ya yang kau inginkan, nanti aku akan penuhi karena rahmatku selalu ada bersama dengan orang yang menjenguk orang sakit. Juga Abu Hurairah meriwayatkan, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, aku. Jadi satu hari pada Nabi SAW, Nabi SAW tanya, siapa yang puasa? Waktu itu hari puasa, hari Senin dan atau Kamis ya. Kata Abu Bakar, saya atau aku. Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian pada hari ini menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, aku. Ya. Lalu kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang hari ini menghadiri jenazah? Kata Abu Bakar, aku. Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, aku. Maka perawi hadis yang bernama Marwan berkata, telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, Mashtama'a hadir khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Tidak terkumpul perkara-perkara ini pada seseorang di satu hari kecuali ia pasti masuk ke dalam surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah ya, di jilid 1 halaman 113. Jadi di sini siapa yang hari itu puasa ya. Kemudian di plus lagi dia ya, menjenguk orang sakit. Nah ini jadi saksi bahasan kita ya. Kemudian ngantar jenazah atau sholat jenazah lah ya. Kemudian memberi makan orang. Kalau terkumpul ini 4 hal pada diri seseorang dalam satu hari, dipastikan dia dapat jaminan surga. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 hal yang wajib bagi setiap muslim ya, dalam hidupnya. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa syuhudul janazah, menghadiri jenazah. Wa tashmitul atish idha hamidallah. Dan menjawab orang yang bersin yang mengatakan Alhamdulillah, dia tashmit, dia mengatakan Yarhamkallah. Ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan Yarhamkillah. Jadi kalau orang bersin kan andurnya mengatakan ya, Alhamdulillah. Maka yang dengar bilang Yarhamkallah. Dia kan bilang segala puji bagi Allah. Yang dengar muslim yang lain mengatakan semoga Allah merahmatimu karena kau memuji itu. Kalau laki-laki kalau Yarhamkallah, Yarhamka, ya Yarhamkallah. Kalau perempuan Yarhamki, Yarhamkillah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Maka tentu orang yang didoakan ini yang bersin juga mengatakan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan anda petunjuk dan memperbaiki keadaan anda. Nah, ini sunnahnya. Tapi saksi bahasan kita adalah 3 hal yang tidak boleh luput dari seorang muslim. Menjenguk orang sakit, ya, mengantar atau menyaksikan jenazah, dan menjawab orang yang memuji Allah pada saat bersin. Kita masuk sekarang, apa yang harus kita lakukan kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit. Ya? Yang pertama sekarang yang harus lakukan adalah katakan sesuatu yang baik. Doa yang baik. Ya, nanti akan kita sebutkan diantaranya di bab ke-49 ini. Doa pertama adalah kita mengatakan la ba's tahurun insyaallah. Ya. Semoga ini tidak masalah, penyakitmu ini tidak masalah, musibahmu ini tidak masalah, gitu kan. Semoga sakitmu ini menjadi pembersihan dosa-dosamu insyaallah. Ya, ini riwayatkan Imam Bukhari di jilid 10 halaman 118.
Ini sesuai dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ada hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau meninggal, maka katakanlah yang baik, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sedang jenguk orang sakit, ketemu orang sedang ada musibah, menghadiri jenazah orang mati, ucapkan kalimat yang baik. Semoga insya Allah kalau lekas sembuh, tidak apa-apa, ini jadi pembersihan dosa. Ya, kalau orang meninggal, ya Allah semoga Engkau maafkan kesalahannya, kasihanilah dia ya Allah. Gitu kan, terimalah amal-amal solehnya. Jadi begitu, ucapan kalimat-kalimat yang baik. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi. Hadits Ummu Salamah. Saya ulangi, kata Nabi SAW, "Idza hadartumul marida awil mayyita," kalau kalian sedang menjenguk orang sakit atau menghadiri orang yang sedang meninggal, faqulu khairan, katakan yang baik-baik. Fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Kemudian jangan lupa tadi di antara kata-kata yang baik adalah tadi yang kita bilang ya, tahur, la ba's tahur insyaallah. Ini doa pertama kita di bab ke-49 halaman 131 di poin A-nya ya. Tidak mengapa, semoga sakitmu membersihkan dosa-dosamu insyaAllah. Dan doa ini juga bisa kita sebutkan walaupun di anak kecil, ya, pada anak kecil. Kemudian doa yang kedua di situ, di poin B-nya, kita membaca As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Jadi kalau kita bagi tiga doa ini, As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arshil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkan penyakitmu ini. Ya, ini disebutkan, ada footnote nomor 180, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan hadits ini agung sekali ya. Bagian pegang bukunya tolong dilihat, di halaman 131, footnote 180 di bawah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim mengunjungi seorang yang sakit yang belum datang ajalnya, selama belum saatnya dia mati. Lalu dia membaca sebanyak 7 kali doa tadi. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Ya, perhatikan di situ lafaz akhirnya, ayyashfiyaka. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, ayyashfiyaki. Diganti jadi kasrah ya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca, datang menjenguk seorang yang sakit. Siapapun yang sedang sakit. Anda coba praktikin dan yakin dalam hati ya. Kalau Anda mau saudara Anda, kerabat Anda, sahabat Anda, saudara Anda muslim itu sembuh, maka baca 7 kali doa ini. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Kalau laki-laki, ayyashfiyaka. Kalau perempuan, 7 kali. Kata Nabi SAW, selama ajalnya belum datang, pasti Allah sembuhkan. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ini hadis yang agung sekali. Ya, dijamin oleh Nabi SAW kalau akan sembuh. Akan sembuh. Dan kalau Anda mengunjungi orang yang sedang sakit ini, selain Anda doakan, seperti nanti akan ada banyak doa-doa juga yang akan kita sebutkan insya Allah, maka Anda juga dianjurkan berdoa buat diri Anda sendiri ya. Ada doa yang Anda dianjurkan baca ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a mubtalan faqal, siapa yang melihat orang yang sedang diuji oleh Allah, lalu dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepadamu. Saya ulangi, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepadamu, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan telah ya, memberikan karunia kepada aku atas kebanyakan makhluk ciptaannya dengan sebenar-benar karunia. Kata Nabi SAW, lam yusibhu dhalikal bala, maka dia tidak akan ditimpa cobaan itu. Ya, jadi kalau kita lagi sehat, kita jenguk orang sakit, kita berdoa seperti ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka kita tidak akan dikena penyakit yang sama. Ada orang yang sedang bangkrut, kita mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita tidak akan bangkrut. Kita lagi melihat orang lagi sedang musibah, orang lagi apa saja, cacat fisik, apa saja, baca ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Jadi ini luar biasa, ini harus diperhatikan ya. Saya langsung sambung ke
Bab ke-50 ya, ini penting juga untuk karena masih berhubungan dengan orang sakit, yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Walaupun tadi sudah sempat kita sebutkan ya, keutamaan atau anjuran orang menjenguk orang sakit. Tapi ada hadis ini yang mulia, yang memang belum kita sebutkan tadi. Anda bisa lihat di bab nomor 50, keutamaan menjenguk orang sakit. Beliau mengangkat, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim, maka dia bagaikan berjalan di kebun buah-buahan surga hingga dia duduk. Apabila dia sudah duduk, maka rahmat meliputinya. Apabila dia menjenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya hingga sore hari. 70.000 malaikat berdoa agar Anda mendapatkan rahmat Allah. Diberikan rezeki, disembuhkan penyakit, dikeluarkan dari permasalahan. Ini luar biasa, salah satu password kata kunci keluar dari musibah. Jenguk orang sakit. Ada 70.000 malaikat. Kalau dia jenguk pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Apabila dia menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Kalau datang sore hari kayak kita sekarang sore hari begini, maka 10 menit aja dia datang ke rumah sakit, dia jenguk di rumahnya, saudaranya, kerabatnya, orang tuanya yang sedang sakit, saudara muslim yang lain, tetangga misalnya. Kemudian dia pergi, ya 10 menit lalu dia pulang, gitu maksudnya. Maka dari sore itu sampai besok pagi, 70.000 malaikat non-stop mendoakan dia. 70.000, satu aja malaikat doakan sudah luar biasa. Anda bisa lihat di situ, punten nomor 181, ya, diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan juga Sahih Tirmidzi, ya. Dan hadis ini disepakati oleh umumnya ulama-ulama hadis bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini luar biasa. Ya. Keutamaan ini. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, sama kita sedang dari keluar rumah nih, naik mobil, naik motor, sampai kita tiba di tempat dia, kita duduk, maka kita seperti lagi jalan di taman-taman surga. Ya. Dan memetik buah-buahnya ini. Ya, sampai kita duduk, ya. Jadi kita kayak jalan di taman-taman surga. Allahu a'lam maknanya mungkin adalah nanti Allah akan balas, kita akan jalan di taman-taman surga ya, yang penuh dengan buah-buahan. Kemudian sampai dia duduk. Apabila dia sudah duduk, maka rahmat meliputinya. Kasih sayang Allah SWT datang padanya. Ya, rahmat Allah luas, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, semua masuk dalam rahmat. Kemudian malaikat kalau dia jenguk di pagi hari, 70.000 bersalawat pada Allah. Mohon kepada Allah agar diberikan rahmat, diampuni dosanya. Sampai sore hari. Dia jenguk pagi hari cuma 10 menit saja. Sampai sore malaikat doakan. 70.000 sekali lagi. Kalau dia jenguk sore hari, 10 menit saja. Dari sore itu sampai esok pagi, 70.000 malaikat mendoakan dia. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian, ada bab ke-51 di situ ya. Doa orang sakit yang tidak memiliki harapan untuk hidup. Maksudnya kelihatan sudah dalam kondisi seperti akan meninggal dunia, kelihatan lemas sekali. Dokter juga mengatakan tidak ada harapan, ya. Maka kita mendoakan di sini doa yang pertama diriwayatkan Bukhari jilid 7 halaman 10 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1893. Ada di bab 51 ya. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Maksudnya ini kalau dia kondisinya sendiri tahu kalau dia kayaknya penyakit saya berat sekali nih. Apalagi sudah ada faktor umur. Maka dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku. Dia berdoa dirinya sendiri, orang yang sakit ini. Allahumma gfirli warhamni, kasihanilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Dan susurkanlah aku dengan para kekasih di surga yang paling tinggi. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW pada saat beliau meninggal, dari rafiqul a'la. Ya, beliau memilih tempat tertinggi di surga. Nabi SAW memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, lalu beliau mengucapkan atau mengusap wajahnya pada saat beliau sudah merasa sudah sangat sakit, ya, kemungkinan akan meninggal. Beliau mengambil air lalu mengusap wajahnya sambil mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat atau rasa sakit atau rasa yang penuh dengan kekhawatiran. Kita dianjurkan mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari jilid 8 halaman 144. Ini bagi orang yang dia dirinya sudah tidak ada harapan gitu. Dia sendiri harus berdoa. Dia sudah tahu penyakitnya, dia sudah rasa lemas sekali. Penyakitnya sudah komplikasi ya.
Dalam riwayat lain dia mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia satu saja. Ya, Ia semata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dan tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya puji-pujian. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kecuali milik Allah. Ya, ini kalau dia melihat dirinya sudah tidak ada harapan lagi, ya. Dan bagi Anda yang sedang menjenguk orang yang sedang sakit, dianjurkan Anda mengingatkan tentang kalau misal dianggap ini orang takutnya nanti sudah meninggal nih, gitu kan. Anda ingatkan supaya dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ya. Anda juga mengingatkan dia tentang taubat nasuha. Kalau dia orang non-muslim, ajak dia masuk Islam. Jangan pernah takut dia terima atau tidak terima, itu nggak penting. Karena pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Nabi SAW pernah datang dan duduk di atas kepala, maksudnya di bagian atasnya ranjang, dan Nabi SAW datang di atas kepala, bagian kepala, bagian atas ranjang seorang anak muda Yahudi. Kemudian Nabi tahu orang ini sudah akan meninggal. Kata Nabi SAW, masuk Islamlah. Maka anak itu melirik ke ayahnya ada dekat situ. Lalu kata ayahnya, Ati Abul Qasim, ikutilah ayahnya Qasim, maksudnya Nabi SAW. Maka orang itu pun syahadat. Pas habis syahadat meninggal, subhanallah. Kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan syahadat ini dari api neraka. Dari api neraka. Ada pertanyaan di sini teman-teman sekalian. Boleh nggak kalau kita sedang menjenguk orang sakit, memang kita menangis? Karena orang ini sangat agung kedudukannya di sisi kita, ya. Ayah kita, ibu kita, pasangan hidup kita, anak kita. Kita merasa sedih. Boleh nggak kita menangis? Boleh. Tapi ingat, lisan tidak boleh mengucapkan sembarangan. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW dan Abdurrahman ibn Auf pernah menjenguk Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjenguk Sa'ad ibn Ubadah pada saat beliau sedang sakit keras radhiyallahu anhu. Maka ketika tiba, saat lagi dikerumuni oleh kerabat-kerabatnya, lalu mereka semua pindah, memberikan ruang untuk Nabi SAW mendekat kepada Sa'ad. Lalu kata Nabi SAW, apakah sudah meninggal? Kata mereka, belum ya Rasulullah. Maka tiba-tiba Nabi SAW meneteskan air mata. Ya. Lalu beliau bersabda, Ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihusnil qalbi, walakin yu'adzibu bihadha, wa asyara ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak akan menyiksa dengan air mata? Kalau orang menangis karena sedih, itu tidak disiksa dia dan tidak disiksa juga orang yang sedang sakit atau orang yang sedang menghadapi kematian itu. Dan juga Allah tidak akan menyiksa dengan kesedihan hati, kan itu alami manusia, gitu kan, manusiawi. Akan tapi dia Allah akan menyiksa dengan sebab beliau memberikan isyarat dengan lidahnya. Ini lisannya yang ngomong sembarangan nih. Kenapa dia yang sakit, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya? Nah, ini yang tidak boleh. Itu namanya niyaha, ya, niyaha. Pukul-pukul badan, jambak rambutnya, ucapin kata-kata yang tidak benar, ini semua yang berbahaya, ya. Kemudian kita juga boleh teman-teman sekalian kalau menjenguk orang sakit, menanyakan kabar dia, menanyakan. Karena pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Imam Bukhari, Aisyah berkata, radhiyallahu anha, pada saat Nabi SAW datang ke kota Madinah, Abu Bakar dan Bilal sakit. Secara bersamaan dua-duanya sedang sakit. Dan kebetulan dua-duanya berada di satu tempat. Maka Aisyah mengatakan, aku pun menjenguk mereka, lalu aku bertanya, wahai ayahku bagaimana kabarmu? Lalu Aisyah pun bertanya pada Bilal, wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Ini riwayat Bukhari. Berarti ini menandakan boleh saja seorang laki-laki menanyakan kabar wanita yang sedang sakit, atau wanita yang sedang sakit menanyakan kabar laki-laki. Karena Aisyah di sini bertanya pada Bilal, Bilal bukan mahramnya tapi bukan berduaan, ya, menanyakan kabar
dibolehkan saja. Misalnya karena di sini berpapasan juga Abu Bakar sedang bersama dengan Bilal di satu tempat. Kita tambahkan ada doa-doa yang penting, ya, mungkin kita tutup dengan ini. Kalau orang sedang sakit, selain tadi doa-doa, la ba's tahur insyaallah, masih ingat tadi? Ya, di bab 49 tidak masalah. Semoga penyakit tidak masalah bagimu dan semoga jadi pembersih dosa. Kemudian ditambah juga as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali. Yang tadi Nabi dijamin akan sembuh penyakitnya ya. Juga kita tambah ya dengan penyakit doa-doa yang lain. Seperti misalnya dalam sebuah riwayat yang sahih ya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Salam bahwasanya pernah Jibril ya, kata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Jibril mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau menderita sakit? Kata Nabi SAW, iya. Maka Jibril mengatakan, Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika. Ya. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allah yashfika bismillahi arkik. Artinya, Bismillah arkik, dengan nama Allah aku merukiamu. Ya. Min syarri min kulli syai'in yu'dhika. Dari segala sesuatu yang telah yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, dan dari setiap kejahatan jiwa dan mata yang dengki. Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arkik, dengan nama Allah aku merukiamu. Ini termasuk doa Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Ya. Dan kita juga boleh teman-teman sekalian menjenguk orang yang sedang sakit walaupun dia tidak sadar. Boleh kita jenguk dan tetap kita mendapatkan keutamaannya. Tetap kita dapatkan keutamaannya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah sakit dan dalam kondisi pingsan. Lalu Nabi SAW dan Abu Bakar berdua mendatangiku, menjengukku dalam kondisi mereka berjalan kaki. Maka Nabi SAW berwudu dan menuangkan air bekas wudhunya kepadaku, lalu aku pun siuman. Tapi di sini Nabi SAW menjenguk tanpa tanpa Jabir mengetahui, tapi Nabi SAW tetap mendatangi. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa kerabat kita, orang kita kenal, sudah dalam posisi tidak sadarkan diri, tetap kita mendapatkan keutamaannya. Dan tentu masih banyak doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya. Di antaranya juga ada doa adhibil ba's rabban nas, ya. Ushfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Hilangkanlah penderitaan ini wahai Rabb manusia dan sembuhkanlah, ya. Karena engkau lah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Insya Allah di buku doa ini juga ada kok, ya. Dan di beberapa buku-buku doa yang lain juga ada, ya. Di dia tentang masalah ruqyah syariah juga ada. Kemudian juga ada doa adhibil ba's rabban nas biyadika syifa'u la kashifa illahu illa ant. Ya, artinya adhibil ba's rabban nas, hilangkanlah penderitaan ini wahai Rabb manusia, biyadika asy-syifa, di tanganmu lah kesembuhan itu, la kashifa lahu illa ant. Tidak ada yang menghilangkan penyakit itu kecuali engkau. Nah, ini termasuk kita dianjurkan untuk baca, ya. Dan kami menyarankan teman-teman sekalian, insya Allah ada buku yang menarik, masih masih tulisan si penulis kita, ya, Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani. Ada buku beliau, terjemahannya panduan sholat bagi orang sakit, disertai kabar gembira dan kemudahan menurut sunnah. Ya. Harganya Rp15.000. Ini mirip dengan ini tapi lebih lengkap. Bahasanya lebih banyak kepada tentang doa-doa, keutamaan orang yang sakit dan tata cara sholat. Dan juga ada buku yang lain, bimbingan rohani untuk orang sakit, tuntunan untuk pasien, dokter, perawat, keluarga yang menjenguk. Juga sama terbitan pustaka Ibnu Umar, ditulis oleh Ibu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah. Ya. Ini juga buku, menurut saya dua-duanya insya Allah bagus untuk melengkapi bahasan kita. Allah.